Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya setelah libur beberapa minggu, Abdi Kos kembali melakukan pembahasan anime dan manga di channel lama. Yap, channel ini sudah vakum sangat lama dan Abdi Kos merasa kasihan karena tidak ada yang ngurus. Sedikit flashback kenapa channel ini bisa vakum. Jawabannya adalah karena ending Attack on Titan. Abdi Kos pribadi terlalu mencintai Attack on Titan, berharap ending yang sangat powerful, tapi ternyata endingnya malah sangat mengecewakan. Dan ya, untuk menghindari kekecewaan yang berkelanjutan, Abdi Kos memutuskan pindah channel ke Otakos, dan untung saja Abdi Kos menemukan manga yang sebagus Attack on Titan, yaitu Jujutsu Kaisen. Dan lagi-lagi ending Jujutsu Kaisen agak mengecewakan, meski tidak semengecewakan Attack on Titan. Apalagi Jujutsu Kaisen masih akan berlanjut part 2. Jadi meski kecewa dengan endingnya, Abdi Kos masih menantikan Jujutsu Kaisen part kedua. Tidak seperti Attack on Titan yang sedikit harapan bagi kita untuk dapat part keduanya. Ingat ya, yang Abdi Kos tidak suka dari Attack on Titan dan Jujutsu Kaisen hanyalah endingnya. Lebih tepatnya Attack on Titan di chapter terakhir, yaitu chapter 139, dan Jujutsu Kaisen di 3 chapter terakhir, yaitu chapter 269, 270, dan 271. Selebihnya kedua manga ini masih tetap masterpiece. Dan ya, untuk mempercepat move on, Abdi Kos ingin mengistirahatkan channel Otakos dan kembali ke channel ini. Sesuai janji Abdi Kos, manga terbaik untuk menggantikan Attack on Titan dan Jujutsu Kaisen lagi-lagi bukanlah manga shonen mainstream, tapi manga dark shonen. Ada banyak judul dark shonen yang ingin Abdi Kos bahas tergantung waktu dan kesibukan. Tapi pembahasan utama Abdi Kos di channel ini adalah pada series Chainsaw Man. Yap, kenapa Abdi Kos pada akhirnya memutuskan Chainsaw Man? Berikut review Abdi Kos tentang series ini. Namanya series, jadi Abdi Kos bahas secara umum, baik itu anime ataupun manganya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Chainsaw Man. Check it bro. Pertama, review manga Chainsaw Man. Chainsaw Man sendiri adalah karya kedua Tatsuki Fujimoto setelah Fire Punch. Tentu saja selain beberapa karya one shot beliau dan layaknya manga dark shonen lainnya, protagonis di Chainsaw Man yaitu Denji tidak punya mimpi progresif seperti menjadi penyihir nomor 1, Raja Bajak Laut, atau Hokage. Yap, mimpi Denji adalah untuk mendapatkan hidup normal setelah semua ingatan hidupnya dari anak-anak sampai umur 16 tahun adalah tidak normal, yaitu dimanfaatkan Yakuza untuk membayar hutang, di mana Denji dipaksa hidup gelandangan di gubuk tua bersama iblis peliharaannya yang bernama Pochita. Yap, penderitaan Denji mungkin shonen, tapi impian Denji adalah tipikal manga seinen atau dark shonen layaknya Yuji yang punya impian mati dengan dikelilingi banyak orang. Dan ya, jika kalian membaca keseluruhan manga Chainsaw Man, maka kalian akan paham kalau Denji ini adalah orang sinting yang menjadi MC daripada disebut hero. Denji lebih layak disebut sebagai anti-hero. Dia mesum dan punya impian aneh dalam menghadapi masalah. Denji juga sering tidak menggunakan strategi yang dipersiapkan sebelumnya, melainkan berusaha keluar dari masalah tersebut dengan cara apapun. Yap, Chainsaw Man adalah gambaran ketika seseorang yang tidak normal dipaksa hidup dalam situasi yang kacau balau. Jadi apa yang dihadapi Denji di manga Chainsaw Man terjadi begitu saja. Semua kejadian buruk bisa datang dan pergi dari hadapan Denji, tapi reaksi dari Denji tetap sama karena ketidaknormalan hidup dia sejak anak-anak sampai usia 16 tahun telah menghancurkan otaknya. Yap, bagi Denji kehidupan mesum dan normal adalah impian terbesarnya, alias impian yang tidak biasa. Sementara bertarung dengan iblis level Kurojo sampai iblis level dewa adalah bentuk kenormalan yang bisa ditolerir Denji, sama seperti dia hidup dari anak-anak sampai usia 16 tahun. Dan ya, ini benar-benar sesuatu yang berbeda untuk genre shonen. Kita tidak akan dibawa hanyut oleh impian progresif dan bagaimana kerasnya perjuangan protagonis untuk menggapai mimpi progresif tersebut. Di Chainsaw Man, kita hanya melihat orang sinting yang berusaha hidup normal di tengah-tengah situasi dunia yang sangat-sangat sinting. Kita akan diperlihatkan bagaimana orang sinting mulai mengimpikan makanan normal selain makanan dari tempat sampah. Kita akan diperlihatkan bagaimana orang sinting mulai mengimpikan wanita sehingga yang muncul hanya sifat mesum dari orang sinting tersebut. Kita akan diperlihatkan bagaimana orang sinting mulai mengimpikan cinta sejati yang akhirnya hanya dimanfaatkan oleh pihak yang memberinya cinta. Bahkan kita akan melihat bagaimana orang sinting mengimpikan sekolah normal setelah seluruh usianya hanya belajar dari kerasnya kehidupan. Untuk manganya sendiri Abdi Kos beri rating 8,5/10, yaitu sangat bagus, sangat segar karena mengambil sudut pandang masalah menghampiri protagonis, bukan protagonis yang datang untuk menyelesaikan masalah apalagi mencari-cari masalah.
Kedua, review anime Chainsaw Man. Chainsaw Man sendiri sudah diadaptasi menjadi anime pada Desember 2022. Dan ya langsung saja Abdikos beri rating untuk animenya yaitu 9/10. Yap, intinya Abdikos suka banget anime Chainsaw Man, bahkan lebih suka daripada manganya. Banyak yang komplain anime ini jelek karena menggunakan 3D CGI, tapi Abdikos pribadi sudah sejak lama memaklumi penggunaan CGI asalkan itu pas dengan adegannya. Di episode 1 awalnya memang kurang pas, tapi setelah lanjut menonton hingga episode terakhir, kalian akan merasakan kalau ini bukan anime tapi film yang dibuat anime, layaknya pertarungan Yuji versus Choso atau Attack on Titan Final Season yang digarap MAPPA. Buat yang tidak paham perbedaan anime dan movie anime, kalian bisa melihat One Piece. Yap, kenapa One Piece? Karena disinilah kalian melihat bagaimana anime ini diadaptasi dari manganya, yaitu minim directing dan biasanya ditambahkan efek-efek yang tidak perlu dari manganya. Di forum komunitas anime banyak yang sepakat kalau manga One Piece jauh lebih bagus daripada animenya. Bahkan terkadang adegan di anime One Piece sengaja diulang-ulang atau disorot lambat untuk menambah durasi anime. Bagaimana dengan Chainsaw Man? Terlihat sekali kalau anime ini diadaptasi untuk menjadi movie. Banyak panel yang di manga biasa saja, tapi di anime di directing seolah-olah karakter di anime yang sedang melakukan adegan film. Kamera kadang menyorot dari tempat yang tidak terduga, kadang mengambil sudut pandang POV, kadang bergerak mengikuti pergerakan karakter. Kalian masih ingat adegan Yuji berusaha menghindari laser darah dari Choso yang berakhir memukulnya meski pada akhirnya ditangkis Choso? Yap, Chainsaw Man juga punya adegan pertarungan yang seperti itu. Bukan hanya adegan pertarungan, kalian masih ingat adegan Utahime saat menyelidiki rumah angker bersama Mei? Banyak adegan yang di shot layaknya Utahime sedang berakting. Di anime Chainsaw Man juga sama, khususnya adegan mesum Denji dan Himeno. Dan yang paling movie tentu saja adalah efeknya. Anime biasanya punya efek lentur yang membuat karakter memiliki efek kartun alias toon. Hal ini banyak kalian temukan di arc Egghead One Piece, tapi di Chainsaw Man kalian akan jarang sekali menemukan efek seperti itu. Jika mobil meledak ya meledak, jika gergaji menggergaji ya menggergaji. Jadi tidak ada gergaji Denji tiba-tiba jadi bersinar menyilaukan layaknya haki pelangi di pedang Zoro. Dan ya itulah kenapa Abdikos setarakan kualitas anime Chainsaw Man layaknya pertarungan Yuji versus Choso dan Attack on Titan Final Season. Bisa dibilang ini adalah thank you MAPPA ketiga setelah JJK season 1 dan 2 serta AOT Final Season. Sangat pas jika anime ini mendapat penghargaan pendatang baru terbaik di Anime Award 2024. Ketiga, Chainsaw Man atau Jujutsu Kaisen. Alasan kenapa Abdikos pada akhirnya memilih membahas Chainsaw Man setelah Jujutsu Kaisen tamat adalah karena banyaknya persamaan dari kedua series ini. Dari sekilas penglihatan, Abdikos menemukan ada 20 lebih persamaan antara Chainsaw Man dan Jujutsu Kaisen. Dan ya, Abdikos ingin membahasnya di video terpisah mengenai persamaan dari kedua series ini. Tapi kalau disuruh memilih sekarang, mana yang lebih bagus? Jujutsu Kaisen atau Chainsaw Man? Jawaban Abdikos adalah Jujutsu Kaisen. Yap, banyak aspek mirip di Chainsaw Man dari Jujutsu Kaisen. Dominasi Gojo di dunia Jujutsu lebih mengena daripada dominasi Makima. Abdikos tidak sedang membandingkan kekuatan, tapi membandingkan pengaruh keduanya di dalam cerita manganya dan di budaya pop culture dunia. Banyak yang lebih fanatik pada Gojo, baik itu laki-laki atau perempuan, tapi sedikit laki-laki yang mau menjadi sinting untuk menjadi budak Makima dan didominasi olehnya. Apalagi perempuan, lebih banyak yang benci dengan karakter Makima. Bahkan banyak laki-laki yang tidak masalah dianggap gay alias penyepong Gojo. Yang penting bisa mencintai karakter ini apapun keadaannya. Mau jadi yang terkuat atau mati memalukan, mereka tetap mencintai Gojo tanpa syarat. Sehingga meski sudah mati, Gojo malah sukses menjadi karakter paling populer. Jadi intinya, di dominasi Gojo mereka gaskan, di dominasi Makima mereka pikir-pikir dulu. Yang sulit Abdikos tolerir dari manga Chainsaw Man adalah kemensuman Denji. Itu yang menjadi alasan kenapa Abdikos mengabaikan manga Chainsaw Man meski ceritanya bagus dan hanya fokus ke Jujutsu Kaisen, yaitu karena Denji terlalu mesum yang membuat manga Chainsaw Man di beberapa chapter tampak seperti manga hentai daripada manga dark shonen. Dan ya, kalau mengabaikan kemesuman Denji dari segi cerita dan penggambaran karakter, Chainsaw Man sangat layak disandingkan dengan Jujutsu Kaisen. Nantikan di video pembahasan berikutnya tentang persamaan Chainsaw Man dan Jujutsu Kaisen. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.